Pemirsa, PT Jasa Armada Indonesia Tbk telah melantai di Bursa Efek sejak Desember 2017. Rekan saya, Julita Telamanua akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Julita, silakan. Baik, terima kasih Cakri. Pemirsa, sejak pertama kali IPO pada 22 Desember 2017, saham PT Jasa Armada Indonesia Tbk telah menjadi salah satu incaran pelaku pasar. Berikut kita lihat sejumlah informasi terkait dengan PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Ya, ini dia PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Pemirsa, kodenya adalah IPCM, IPO sejak 22 Desember 2017, masuk ke papan pengembangan. Sektornya adalah infrastructure, utilities, and transportation. Subsektornya adalah transportation. Dan selanjutnya kita lihat pemegang saham dari IPCM ini. Nah, kita lihat saham dominan dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia II Persero, yaitu sebanyak 76,89% atau 4 miliar lembar saham. Kemudian PT Pelabuhan Indonesia Investama memiliki 11,05% saham. PT Jasa Raharja Persero memiliki 4,93%. PT Taspen memiliki 4,74% saham, kemudian masyarakat di sini memiliki 68 juta lembar saham atau sekitar 1,29%. Dan kita lihat bagaimana pergerakan dari nilai saham dari IPCM ini sejak awal tahun. Kita lihat Januari tercatat di harga Rp175 per lembar saham. Kemudian pada Maret turun ke harga 91, kemudian langsung naik kembali pada bulan April Rp176 per lembar saham. Dan kita lihat hingga akhir tahun ini grafiknya terus naik ya. Pada bulan Juni di harga 198 dan Juli 206. Kembali naik pada bulan berikutnya pada Agustus 236, September 234, dan tercatat pada November ini yaitu di harga Rp230 per lembar sahamnya. Yaitu dia sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Cakri. Baik, terima kasih Julita untuk informasinya terkait pergerakan saham dari IPCM. Kembali ke narasumber saya, Bapak Amri Yusuf, Direktur Utama PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Pak Amri, sama-sama tadi kita sudah lihat, saya sempat menyebutkannya tadi juga ini sempat ada di Maret, ya kita tidak perlu banyak bertanya, ini kondisi secara psikologis hampir seluruh saham dari semua perseroan anjlok begitu di bulan Maret karena pandemi. Tapi ini kalau kita lihat dari April hingga Agustus trennya bullish, ini cukup baik dan nampaknya juga stabil hingga November. Anda sendiri melihat kinerja saham dari IPCM seperti bagaimana Pak untuk saat ini? Ya, Mbak Cakri, kami patut bersyukur ya di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini IPCM bisa tetap stabil kinerjanya. Ya, ada beberapa variabel yang menyebabkan itu bisa terjadi. Ya, tentu saja yang pertama karena kami ingin tetap fokus mempertahankan aspek fundamental perusahaan. Jadi revenue-nya tetap tumbuh, kemudian kita bisa melakukan program efisiensi yang cukup efektif ya, sambil kemudian kita juga mencari potensi market yang baru. Kemudian untuk menopang itu semua ya, kita kemarin melakukan beberapa aksi korporasi ya, untuk mempertahankan agar harga saham kita itu di market bisa tetap stabil. Yang pertama yang kita lakukan itu adalah kita melakukan kegiatan buyback kan kemarin itu. Jadi buyback itu ada 2 tahap yang kita lakukan. Tahap pertama itu di Maret dan Juni, kemudian yang tahap kedua di periode Agustus dan September. Buyback itu kita bisa merealize sampai 4,6 juta lembar saham dan kita bisa expand ya dengan rupiah kurang lebih 1,2 miliar. Nah itu langkah yang pertama yang kita lakukan untuk mempertahankan agar kinerja saham kita bagus. Kemudian yang juga kita lakukan itu adalah kemarin dalam rangka memperkuat kondisi internal, pemegang saham juga melakukan penyegaran kepengurusan. Jadi timnya sekarang sudah relatif lebih solid, lebih lengkap, dan teman-teman yang duduk di jajaran manajemen adalah mereka-mereka yang punya pengalaman profesional yang cukup di bidangnya. Kemudian yang terakhir yang kita lakukan itu adalah ini untuk memberikan apresiasi pada pemegang saham. Ya, karena kinerja kita positif, kita juga berencana dan kita sudah sampaikan kemarin ke publik, kita akan membayarkan dividen interim. Ini menunjukkan IPCM tetap tumbuh positif, fundamentalnya cukup bagus, dan ini kita berikan sebagai bentuk apresiasi kepada para pemegang saham kita yang cukup setia terhadap IPCM.
Baik, nampaknya pandemi tidak jangan sampai begitu mempengaruhi hingga membuat perseroan juga jadi terperosok begitu ya Pak Amri. Karena efisiensi yang tepat dan juga menyasar sektor lain juga ini tepat juga dilakukan oleh Jasa Armada Indonesia TBK. Tapi kalau tadi kita lihat dari pemilik saham Pak, mengapa publik ini hanya cukup terbilang sedikit begitu, hanya 1% lebih dari mereka yang memiliki saham IPCM? Apa yang dilakukan oleh perseroan untuk itu? Iya, memang ini agak unik ya para pemegang saham kita, Mbak Chakri ya. Kebanyakan ini adalah pemegang saham institusi ya. Iya, betul. Dan mereka orientasinya, time horizonnya kan jangka panjang. Dan mereka memang tidak ingin melihat pergerakan dalam jangka pendek, tapi lebih kepada misalnya dividen, kemudian soal keyakinan terhadap fundamental IBCM dalam jangka panjang. Nah, untuk pemegang saham retail ini yang memang kita harus akui jumlahnya tidak terlalu banyak, ya. Tapi kita ingin mendorong dengan kinerja yang cukup konsisten ini ke depan, ya, pemegang saham retail ini bisa jumlahnya meningkat, gitu ya. Dan kita berharap bisa ikut membantu pergerakan harga saham IBCM di market. Oke, apakah akan ada right issue artinya Pak rencananya untuk bisa memperbesar dari kepemilikan secara retail sendiri? Ya, rencana itu masih dalam kajian internal. Kita akan lihat opportunity-nya, kita akan lihat efeknya nanti buat perseroan. Karena banyak aspek yang harus kami consider ya sebelum memutuskan apakah kami perlu right issue atau tidak. Ya, baik. Jadi kalau misalnya nanti katakanlah supply and demand-nya kelihatannya cukup menarik, ya bisa saja opsi itu kita akan lakukan. Mungkin sambil menunggu Patimban mungkin ya Pak Amri ya. Kita nantikan. Baik. Mohon doanya Mbak Chakri, mohon doanya. Iya, kita masih akan jeda dulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pak Amri tetaplah bersama kami. Pemirsa, Corporate Action akan segera usai news update.